Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Asatidzah dan ustadzah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah sampai pada bab al-istifham, bahwa al-istifham itu asal maknanya adalah talabu al-ilmi bi syai'. Ya, jadi meminta pengetahuan tentang sesuatu. Intinya bahwa namanya bertanya meminta jawaban. Istifham itu bertanya, aslinya meminta jawaban. Kemudian beberapa adawatul istifham kita sudah membacanya beserta maksud dan apa yang diminta, semacam kaifa berarti bertanya tentang keadaan, mata berarti berkenaan dengan waktu, aina dengan tempat, dan seterusnya. Sekarang kita akan pelajari tentang makna-makna yang keluar. Qala hafizallahu ta'ala wa jami'ul adawatil mutaqaddimah. Semua adawat yang telah tersebut di atas, mutaqaddimah yang lalu, yutlabu biha at-tasawwur. Diminta dengannya, yang diminta adalah at-tasawwur. At-tasawwur lawannya apa? At-tasdiq. At-tasawwur itu berkenaan dengan mufrad, bukan murakkab, bukan nisbah. Ya. Kemudian walidzalika yakunul jawabu ma'aha. Karena yang diminta adalah tasawwur, maka jawabannya bita'yinil mas'uli anhu, dengan menentukan yang ditanyakan. Contoh, mata safar, kapan akan bepergian, gadan insyaallah misalnya, maka jawabannya ada di gadan. Dan gadan ini tasawwur atau tasdiq? Tasawwur atau tasdiq? Tasawwur, karena satu, besok. Ya. Aina dars fil masjid? Tasawwur atau tasdiq? Yang diminta apa? Tasawwur. Ya. Aina dars fil masjid? Ya. Yang diminta hanya tasawwur saja. Baik. Selanjutnya, waqad takhruju, kadang keluar alfazul istifham, lafal-lafal istifham atau adawatul istifham, an ma'ani hal asliyah, dari makna yang asli. Keluar kemana? Lima'anin ukhra, untuk arti-arti yang lain, tustafadu min siyaqil kalam, yang diambil makna lain ini diambil dari siyaqil kalam atau alur perkataan. Minha, di antara makna-makna, kembali ke ma'anin ukhra, mayati. Pertama, an-nafyu, ya, untuk menegatifkan. Kaqaulihi ta'ala, hal jazaa'ul ihsani illal ihsanu. Hal huna linnafi, berarti artinya ma. Kalau hal bimakna nafi atau negatif, maka hal di sini artinya ma. Nah, ini kalau kita tidak belajar bahwa di sana ada makna-makna lain, dianggapnya hal maknanya apa? Apakah? Ya, tidak. Di sini hal artinya tidak. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidaklah balasan bagi suatu pekerjaan baik kecuali
ya kebaikan ya. Yang kedua, al-inkar. Jadi ada al-istifham al-inkari atau al-istifham lil inkar, untuk mengingkari. Kaqaulihi ta'ala, aghairallahi tad'un. Apa ya kalian itu akan menyembah selain Allah? Itu mengingkari. Apakah minta jawaban? Minta jawaban atau tidak? Tidak meminta jawaban. Berarti dia keluar dari makna asli, karena istifham minta jawaban sebenarnya. Dia tidak meminta jawaban karena sudah jelas jawabannya la. Jawabannya jelas la. 3, at-takrir, untuk menetapkan. Kaqaulihi ta'ala, alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku, kata Allah, atau kami, kata Allah, bukankah kami bukankah kami telah melapangkan dadamu, ya. Alam nashrah laka sadrak. Atau belumkah kami melapangkan dadamu. Ini untuk takrir bahwa na'am, ya, syarahta sadri, ya. Alam nashrah laka sadrak. Dia nggak butuh jawaban, tapi sudah difahami. Iya, Allah sudah melapangkan dada. Ya. Hadza litakrir. Beda dengan tadi, aghairallahi tad'un. Lil inka, maknanya apa? Lah. Ya. Selanjutnya, 4, at-taubih, untuk mencemooh, mengejek. Kaqauli syair, ilamal khulfu bainakum ilama. Ilama artinya sampai apa? Sampai level apa, atau sampai apa, itu sampai sesuatu apa. Dia aslinya ilama, ila, harf jar ila itu ke, kemudian ma, istifham. Dia ila ma istifhamiyah. Cuma ma istifhamiyah kalau didahului dengan harf jar, maka alifnya dihapus. Ya. Alifnya dihapus. Ini kayak kemarin, alama. Ya, alama. Aslinya alama. Ini alama. Ilam. Dari taubih juga yang kemarin alama. Iya. Meskipun tidak semua yang dihapus alif untuk taubih, bukan. Tidak semua. Hanya ini sebagai sebuah aturan umum, apapun ma istifhamnya, jika didahului dengan harf jar, maka alifnya bisa dihapus. Contoh surat An-Naba, amma yatasaalun. Aslinya anma yatasaalun, tapi dihapus alifnya jadinya amma yatasaalun. Bima, ilama, alama. Ya. Selanjutnya, ilamal khulfu bainakum ilama. Sampai kapan atau sampai apa kalian itu terus berselisih? Perselisihan di antara kalian itu sampai apa? Ini syairnya Ahmad Syauqi. Yang kelima, at-ta'zim, untuk mengagungkan. Kaqaulihi ta'ala, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ada kata man di sini. Ayat. Dia bukan pertanyaan, tapi untuk menyebutkan ta'zim Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Enggak butuh jawaban. Tidak butuh jawaban. Yang keenam, at-tahqir, lawannya ta'zim, tahqir. Kaqaulihi ta'ala, nahu ahadzal ladzi madahtahu katsiran. Ahadzal ladzi madahtahu katsiran. Oh, ini toh orang yang, apakah ini orang yang selalu kamu puji-puji? Iya, merendah. Oh, apa ini? Ini yang kamu puji terus itu. Enggak butuh jawaban. Ini perkataan untuk menunjukkan bahwa dia itu kecil gitu, hina. Selanjutnya, al-istibta, menganggap
lambat, menganggap lambat al-istibta. Kaqaulihi ta'ala mata nasrullah. Ini kan perkataan Rasulullah SAW yang diceritakan dalam Al-Quran ketika perang Badar. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Maka dengan kita memahami bahwa mata nasrullah, mata di sini lil istibta bukan lil istifham. Dari sini saja kita sudah bisa memahami bahwa ini bukan karena Rasulullah SAW dan para sahabat mempertanyakan dan butuh jawaban mata nasrullah dalam arti istifham kemudian tidak beriman kepada pertolongan Allah. Ini kan beda. Kalau difahami dengan makna asli mata nasrullah, itu bisa menandakan bahwa Nabi tidak percaya dengan pertolongan Allah. Kadang ada syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh liberal atau orang-orang kafir bahkan sekalipun, ketika melihat seperti ini, loh Nabi saja nggak percaya kok dengan pertolongan, buktinya bertanya. Ini bukan istifham lil maknal asli, ini lil istibta. Jawabannya ada di balaghah. Iya. Ya. Jawabannya ada di balaghah. Jawabannya ada di balaghah. Dia bukan lil istifham untuk meminta jawaban, meskipun Allah jawab ala inna nasrallahi qarib. Ya, kok pakai inna? Gitu kan? Ada ala lagi. Ya, menunjukkan bahwa di situ ada ingzalu ghairil munkir manzilatal munkir. Kenapa? Karena dahsyatnya kondisi. Nah, gitu kan akhirnya berbicaranya begitu. Karena Nabi nggak mungkin mengingkari pertolongan Allah, tidak mungkin. Wah Nabi. Tapi ini pertama istifhamnya untuk istibta, kemudian jawaban Allah ala inna nasrallahi qarib. Kok ada dua, ada ala li tanbih, kemudian ada inna li ta'kid. Berarti ini ingzalu ghairil munkir manzilatal munkir. Kenapa kok dijawab dengan atau didudukkan oleh Allah di kedudukan mungkir? Karena dahsyatnya kondisi. Pada purnya akhirnya sampai ke situ. 8. At-ta'jib. At-ta'ajjub. Kaqaulihi ta'ala, "Ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq." Ya. Ini menunjukkan takjubnya orang kafir terhadap Rasulullah SAW. Wong Rasul kok neng pasar gitu kan. Rasul kok makan makanan, mestinya dia kan sudah dikasih makanan sama Allah itu langsung. Kok ngapain harus kerja, harus nyari makanan dan seterusnya. Nah ini ya cara pandang salah orang kafir terhadap Nabi, bahwa seakan Nabi itu ya sakti, dalam arti dia selalu mendapatkan makanan dari Allah langsung, tidak perlu bekerja. Ya, qul innama ana basyarun mithlukum. Ya, maka dari sini kita tahu bahwa mali hadzal rasul, mali itu kan di mana? Mali lima. Nah ini untuk ta'ajub, bukan untuk meminta sebuah jawaban. 9. At-taswiyah, untuk menyamakan. Kaqaulihi ta'ala sawa'un 'alaihim a'anzartahum. A di sini a'anzartahum. A-nya ini untuk taswiyah, untuk menyamakan. A'anzartahum am lam tunzirhum. Nah, 10. At-tamanni. Kaqaulihi ta'ala fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Hal lana min syufa'a. Hal di sini artinya lau, karena untuk tamanni. Lau anna lana min syufa'a fayashfa'u lana, andaikan. Ya, jadi begitu, hal tapi artinya andaikan. Laita lana, andaikan kami punya pemberi syafaat
yang mereka bisa memberi syafaat kepada kami. Hal tapi artinya andai. 11 at-tashwiq, membuat orang rindu, tapi maksudnya adalah menunggu-nunggu apa yang akan dikatakan setelahnya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ya. Hal adullukum, mau enggak aku berikan? Enggak perlu jawaban. Ya. Enggak perlu jawaban karena ini hanya untuk taswiq. Iya. Ya mesti toh, kan gitu maksudnya. Ya mesti pengen tahu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Perniagaan, bisnis yang bisa menyelamatkan kalian dari api neraka atau siksa yang pedih. Ini tentu taswiq, ada sebuah pola atau uslub pertanyaan untuk membuat menarik ya apa yang akan disampaikan setelahnya. Selanjutnya ini istifham selesai, masuk ke at-tamanni. Sekali lagi at-tamanni adalah min al-insya at-talabi, min al-insya at-talabi, karena meskipun dia ba'idul wuqu', jauh untuk terjadi, tapi justru karena itu tidak terjadilah maka dia masuk ke insya at-talabi. Kan insya at-talabi masuknya adalah ghairu hasilin waqtat talab, yang diminta itu apa? Belum terjadi waqtat talab. Qala at-tamanni talabu amrin mahbubin, ya, meminta satu perkara yang dicintai, la yurja husuluhu, yang ya tidak diharapkan terjadinya, tidak diharapkan karena memang itu mustahil atau memang sulit untuk terjadi. Mungkin terjadi tapi sulit. Ya, ini maka imma likaunihi mustahilan, karena memang mustahil terjadi. Ya, mustahil juga dari bahasa Arab, tapi mustahil pakai ya, karena di dalam bahasa asli Indonesia tidak ada ha, ada kata asli bahasa Indonesia yang pakai ha, semuanya ha. Hono coroko bukan hono coroko kan, ya. Hono coroko jadi haram, ya, hamil, ya. Karena hamil, jadi jadinya hamil. Itu ha atau kho kadang juga justru malah jadi ka untuk memudahkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik. Contohnya kaqaulihi ala laita syababa ya'udu yawman. Mungkin? Enggak ada mungkin, mustahil masa muda kembali lagi. Ya, fa akhbarhu bima fa'alan masyibu. Wa imma likaunihi mumkinan ghaira matmu'in fi nailihi, atau itu mungkin terjadi tapi tidak ditamai, maksudnya tidak ditamai ya tidak diinginkan dalam mendapatkannya. Ya. Kaqauli syair kaqaulil mu'sir, qauli syair kaqaulil mu'sir, seperti perkataan orang yang sedang kere, ya, orang sedang bangkrut. Laitali al-fadina laitali al-fadina, andaikan aku memiliki 1000 dinar. Ya. mungkin tapi orang kere untuk mendapatkan 1000 dinar dari mana? Ya. Orang jelas-jelas nggak punya uang, ya, untuk kan andaikan aku punya 1 miliar. Statusnya Ustaz Hadik. Ya Ustaz Hadik. Laitali miliar rupiah yang menyelesaikan Masjid Al-Iman. Iya. Tapi itu kayaknya bukan tamanni ya, raja ya. Selanjutnya al-lafzul mawdu'u litamanni,
lafaz yang memang diletakkan untuk tamanni adalah laita. Artinya untuk makna berandai-andai orang Arab sudah menyepakati bahwa laita lah hurufnya. Atau dibalik, bahwa laita memang dibuat oleh orang Arab, ibaratnya begitu ya, meskipun lughah dari Allah ya. Wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Salah satu tanda kebesaran Allah adalah perbedaan bahasa. Ya, bahwa orang Arab sepakat maknanya laita adalah untuk teman. Ya, untuk teman. Nah, bisa keluar atau bisa ini ada wat yang lain? Ya. Waqad yutamanna bisa juga dipakai untuk bertamanni bihal. Hal untuk tamani seperti tadi, hal lana syufa'a fayashfa'u lana. Dia hal untuk tamani. Dari pembahasan istifham dia keluar dari mana asli. Kalau dari sisi pembahasan tamani, ini tamani dengan selain lafaz yang sudah ditentukan. Lafaz tamani yang sudah ditentukan apa? Laita. Tapi ada penggunaan dengan lafaz lain yang sebenarnya dia bukan ditentukan untuk tamanni, seperti hal untuk istifham, tapi bisa dipakai untuk tamanni. Lau ya harfu imtina al-imtina, wa la'alla harfu raja ya, li ghardin balaghiyin, karena untuk tujuan balaghah ya, untuk tujuan balaghah. Tentu di situ ada asrar balaghiyah. Kenapa kok mestinya laita kok pakai hal? Nah, bisa kita tadabburi dari sisi balaghiyah. Contoh, qala ta'ala fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana, qala ta'ala falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Andaikan kami bisa kembali lagi ke dunia gitu ya. Andaikan lau anna lana karratan, karrah itu kembali. Jadi kembali ke dunia, fanakuna minal mu'minin, maka kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Ini orang-orang kafir nanti kalau sudah sampai akhirat dia baru akan mengatakan seperti ini. Contoh yang lain, kalau syair la'alli ila ma qad hawitu atiru. Ya, ini potongan dari asirbal qata. Hal man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawitu atiru. Wahai kawanan burung, adakah yang mau meminjamkan sayapnya untukku? La'alli itu kan semoga aku, tapi kan nggak mungkin itu. Meskipun kita punya sayap, bisa kita terbang? Nggak bisa. Punya duit bisa terbang, naik pesawat. La'alli ila man qad hawitu atiru. Barangkali aku bisa terbang kepada orang yang aku cintai. Masya Allah. Asir bal qata hal man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawitu atiru. Ayat itu terasa sekali kalau saya pas awal-awal ke Saudi itu ya. Jauh rasanya ke Indonesia. Belum bersama keluarga. Asir bal qata hal man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawitu atiru. Taib. Idza kana al-amru al-mahbubu mimma yurja husuluhu. Idza kana al-amru al-mahbubu mimma yurja husuluhu. Jika perkara yang dicintai itu diharapkan terjadi, kana talabuhu tarajjiyan, maka permintaannya ini atau pencariannya ini disebut taraji. Taraji itu maka maknanya ya semoga, mudah-mudahan, ya raja. Wa yu'abbaru fihi bila alla au asa, ka qoulihi ta'ala la'allallaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Bisa jadi, barangkali ya. Atau ketika sebagian ulama menyebutkan ketika la'alla itu Allah yang mengucapkan, maka itu bukan sekedar bisa jadi dan barangkali, tapi pasti terjadi.
Maka kenapa disebut bukan insya talabi atau insya ghair talabi? Karena memang hasil waktu talab, hasil waktu talab. Fa'asallahu an ya'tiya bil fath. Ya. Semoga Allah, bisa jadi Allah, barangkali Allah ya akan mendatangkan kemenangan. Wa qad tusta'malu fihi laita. Kebalikannya, kalau tadi laita yang untuk tamani pakai la'alla, bisa jadi la'alla apa namanya? Taraji tapi pakainya laita. Tamani pakai la'alla atau taraji tapi pakai laita. Tentu sekali lagi ini keluar dari pakem. Kalau keluar dari pakem berarti ada asrar balagiyah. Segitulah. Gampangannya begitu. Kalau kita dapat di Al-Qur'an yang semestinya pakai haraf tamanni kok justru taraji, atau sebaliknya mestinya pakai taraji kok pakai tamanni, berarti di situ ada sirrun balagi, husnudzan kepada Allah. Maka di sini waqad tusta'mal fi laita li ghardin balagin ka qauli syair fa ya laita ma baini wa baina ahibbati minal bu'di ma baini wa bainal masaibi. Ya laita kan artinya andaikan, tapi maksudnya adalah mudah-mudahan gitu. Laita tapi digunakan untuk untuk taraji. Iya. Semoga ma baini ya laita ma baini wa baina ahibbati, tidaklah antara aku dan antara orang-orang yang aku cintai minal bu'di, jarak yang jauh, ma baini wa bainal masaibi, seperti apa yang antara aku dan antara musibah-musibah yang menimpa. Ini musibah bolehlah, tapi jangan sampai ibarat kata gitu ya, kena musibah enggak apa-apa, tapi jangan sampai jauh dari keluarga, intinya begitu ya, dari orang-orang yang dicintainya. Atau dalam Al-Quran ada permintaan Fir'aun kepada Haman itu, ya Haman nubni li sarhan la'alli ablughul asbab. Asbab as-samawati fa'attali ilahi Musa. La'alli ablughul asbab as-sama madai Musa. Asbab as-samawati wal ardi fa'attali ilahi Musa. Mungkin? Enggak mungkin kan? Tapi Allah menggunakan kata la'alla. Padahal maknanya adalah tamanni, karena nggak mungkin terjadi. Nah ini di situ ada sirrun balagi. Kenapa kok Fir'aun pakainya la'al? Ya. Bukan karena Fir'aun nggak ngerti bahasa Arab. Ini kan yang menceritakan Allah ya. Tapi karena memang Fir'aun itu berambisi bahwa itu bisa, karena dia mengatakan qala ana rabbukumul a'la, dengan latar belakang yang seperti inilah kemudian membuat, meskipun itu adalah mustahilul wuqu', pakainya. Lanjut, khamisan an-nida. Ya, an-nida termasuk bagian dari al-insya at-talabi. Al-insya at-talabi. An-nida. Nah, dari sini juga kita bisa memaknai bab al-munada di dalam nahwu. Jadi sekali lagi saya ulang-ulang terus bahwa belajar balaghah ini nantinya untuk bisa menghadirkan makna-makna yang ada di dalam nahwu, ya. Makna-makna yang di dalam nahwu, sehingga kita belajar maupun mengajar nahwu itu nantinya bisa lebih ada sebuah rasa yang berbeda ketika mengajar. Saya
kadang-kadang menyebut itu. Nah, ini kalau makna yang nanti bermacam-macam kalian akan belajar di balaghah. Di sini kita belajar misalnya ada waktu nida saja, hukum munada bagaimana, ya. Tapi bahwa makna munada itu sendiri, makna ya sendiri itu nanti bermacam-macam. Itu kalian akan pelajari di al-balaghah. Itu tashwik min asalib tashwik, untuk dia mengerti, oh ini kalau saya pelajari, saya kuasai, berarti nanti saya akan bisa memahami balaghah yang merupakan tangga setelahnya gitu. An-nida'u, nida itu apa? Talabul iqbal, minta untuk datang, minta orang untuk datang. Biharfin naibin manaba ad'u, ya. Biharfin dengan satu huruf naibin yang menggantikan manaba ad'u. Naib manaba ini menggantikan fiil ad'u. Ad'u itu kan memanggil, ya. Adawatun nida samanin, ya, ada adawat nida itu berapa? Ada 8. Ya yang paling populer. Hamzah a, tadi seperti asir bal qata, ya wahai kawanan burung. Ai, ya. Mungkin kalau dibaca orang Indonesia, oi, tapi tulisan Arabnya ai, oi, ini tidak. Nah, ini kan nggak ada kalau dikatakan ai, ayah, hayya, wa. Nah, ini ada waktu. Ayah diberi tasbih. Ai, ayah, ya, tanpa tas. Kalau hayya, haya, ya, haya. Sebenarnya tanpa tasdid, nanti dicek. Al-hamzah wa ai. Ini kalau dari pembahasan ini, semakin sedikit hurufnya, maka dia semakin dekat, ya, semakin dekat. Bahkan yang lebih dekat lagi bihalfi harfin nida. Ya, contoh Rabbi. Apa i'rabnya Rabbi? Rabbi firli wali walidayya. Apa i'rabnya Rabbi? Munada. Dia munada mansub. Ya. Aslinya ya Rabbi. Ya. Hukumnya mansub, alamatun nasbihi al-fathah al-muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Mana ya mutakallimnya? Mahdzuf. Kan ketika na jadinya Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana. Rabbi, ya-nya dihapus. Rabbi. Di sisi hapusnya itu nanti ijaz hadzaf, ya. Dari sisi bahwa dia mansub, mana harfun nidanya juga mahdzuf. Jadi harfun nidanya mahdzuf, ya-nya juga, ya mutakallim juga mahdzuf. Itu lebih dekat, maka doa-doa itu seringkali pakai Rabbi, nggak pakai ya Rabbi. Menandakan tidak perlu kita memanggil karena Allah sudah dekat. Al-hamzah wa ai, a dan ai, li nida'il qarib, untuk memanggil yang dekat. Yang dekat itu nggak perlu teriak-teriak, kan? Oi, nah ini dekat kan? Dijawil mana? Wa ghairuhuma li nida'il ba'id. Selain keduanya itu untuk memanggil yang jauh. Waqad, nah di sini. Nah, ini sisi balaginya. Waqad yunazzalu atau yungzalu al-ba'idu manzilatal qarib. Kadang yang jauh didudukkan pada posisi dekat. Fayunada bil hamzah a. Dia jauh, tapi pakai huruf nida qarib. Berarti lisirin balagi atau lighardin balagi, itu kan antum. Ya.
wa fayunada bil hamzah wa ay isyaratan ila qurbihi minal qalbi wa hudurihi fi dzihn. Ini kan sirba lagi. Ada makna-makna yang tersirat. Karena apa tadi? Menunjukkan kenapa yang ba'id tapi pakai qarib untuk menunjukkan kedekatan dalam hati atau hadirnya di dalam benak kita. Mislu kataba walidun li waladihi yansahuhu. Ada seorang ayah menasihati anaknya. Husain, inni wa'idhun lak. Husain, wahai Husain, Pak Husain ada sih. Inni wa'idhun lak. Dia nulis surat. Namanya nulis surat jauh atau dekat? Jauh lah, tempatnya jauh. Tapi ini dinidak dengan a. Ya. Waqad yungzalul qaribu manzilatal ba'id. Lawannya dia dekat tapi diposisikan sebagai orang yang jauh. Ini kayak dengan HP ini kan, yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Serumah loh, ya. Serumah itu pakai SMS, WhatsAppan. Serumah WhatsAppan. Subhanallah. Ini kan yungzalu al-qarib manzilatal ba'id. Subhanallah. Fayunada bi ghairil hamzah wa ay isyaratan ila. Ini ghard balaginya apa? Kalau orang jauh, orang dekat tapi dianggap jauh. Isyaratan ila, pertama uluwi martabatih. Ya. Uluwi martabatih. Tingginya martabat dia. Martabat juga pakai dari bahasa Arab. Nahwu aya maulaya wa anta ma'hu. Ya. Misalnya maulanya majikannya, ismnya ayah maulaya, padahal dia dekat tapi pakai nida jauh untuk mendekat, untuk menunjukkan tingginya manzil. Sama seperti misalnya zalika dan hadza lil qarib, zalika lil ba'id. Tapi kenapa kok zalikal kitabul la raiba fi? Itu untuk uluwi, ya isyarah ila uluwil martabah, uluwi al manzilah. Lawannya nomor 2, au inhitati manzilatih, rendahnya kedudukannya. Nahu ayah hadza liman huwa ma'ahu. Ya. Jadi rendah, saking rendahnya jauh gitu kan. Kalau tadi uluwul martabah dia bersamanya tapi tinggi. 3, au ghaflatih, isyarah ila ghaflatihi kaqaulika lisahi ayah hadza. Ya, ini mirip dengan al-inhitat, tapi ini adalah karena ghaflah ya, karena lupa. Kaqaulika lisahi pakainya ayah hadza. Ya. Selanjutnya wa yakhrujun nida'u an ma'nahul asli. Beberapa pembahasan tentang khuruj anil ma'nal asli itu untuk memberikan tadi ya, memberikan kita sebuah pemahaman bahwa ya tidak mesti untuk nida. Sebagaimana tadi adawatul istifham bukan untuk istifham. Tamanni bukan untuk tamanni, taraji bukan untuk taraji, ya, keluar dari al-ma'na al-asli. Ya. Ala ma'anin ukhra tustafadu minal qara'i. Ya, bisa diambil pemahamannya ini dari qarinah-qarinah. Mislu az-zajr, ya, untuk melarang. Kaqauli syair, ya qalbu waihak ma sami'ta li nasihin, wahai hati. Tapi di sini adalah untuk zajr, ya, bukan untuk memanggil. Sekali lagi, ya itu kan aslinya untuk manggil. Tapi ini manggil hati enggak. Bukan untuk manggil, tapi untuk az-zajr, ya.
untuk semacam apa ya, zajarit apa ya, menghardik ya, ya kalau wayhak ya, ma sami'ta linasih, kamu tidak mendengar orang yang menasihati. Kedua, wat tahassur ya, untuk menunjukkan kekecewaan, kaqauli syair aya qabra Zaidin kaifa waraita wajudahu ya. Aya qabra Zaidin, dia memanggil qabr Zaid, kuburan Zaid ya. Ya tentu ini bukan memanggil, karena kuburan tidak mungkin dipanggil, tapi ini adalah untuk tahassur, menunjukkan kekecewaan ya. Ibaratnya, wahai kuburan Zaid, kenapa sih kamu menimbun tanah, menimbun Zaid dengan tanah, wajudahu, dan kedermawannya. Jadi saya menimbun kedermawanan Zaid ya. Tapi ini untuk at-tahassur. Yang ketiga, wal ighra ka qauli kaliman aqbala yatadhallam ya mazlum takallam ya. Jadi ighra ini lawannya tahdzir. Ighra lawannya tahdzir. Ada bab al-ighra wa tahdzir kalau dalam nahwu, mungkin di alfiyah ada pembahasan babu al-ighra wa tahdzir. Kalau tahdzir itu untuk melarang, kalau ighra itu untuk apa ya? Untuk memberikan semangat, untuk memberikan satu motivasi ya. Beda dengan tahdzir yang itu justru untuk menjauhi, tapi ini untuk mendekati, untuk memberikan satu motivasi. Al-ighra kaqauli kaliman aqbala yatadhallam ya, seperti perkataanmu untuk orang yang datang yang merasa dizalimi, dikatakan kepadanya ya mazlum takallam, wahai orang yang terzalimi bicaralah ya. Ini untuk menunjukkan makna al-ighra ya. Nah, kalau kita bisa doa ketika mau ziarah kubur, assalamualaikum ya ahlad diyar, masuk yang kalau ya ahlad diyar, dia memanggil karena memang mereka mendengar. Ketika ada orang ziarah itu kan dikembalikan rohnya, mendengar mereka. Jadi dia makna asli ya, yang makna asli, karena mereka mendengar. Suara sendal kita mereka masih mendengar. Nah, soal akhir, masuk ke qasr istana. Tapi ini bukan al-qasr bermakna istana. Al-qasr di sini misalnya al-hasr atau pembatasan. Makna hanya itu al-qasr. Ta'riful qasr, definisi al-qasr, al-qasru takhsisu amrin bi akhara bi tariqin makhsus. Mengkhususkan satu perkara dengan satu yang lain, bitorikin maksus, dengan cara yang khusus. Intinya membatasi. Tarafa al-qasr ya, tarafa al-qasr, dua sisi qasr. Likulli qasrin tarafan, setiap qasr itu ada dua sisi. Sisi apa? Maksur dan maksur alaih. Ada istilah maksur, ada istilah maksur alaih. Nanti kita lihat secara contoh. Turukul qasr al-masyhurah arba'ah. Cara mengqasr, cara menghasr, membatasi tadi ada 4. Pertama, an-nafyu wal istitsna. An-nafyu negatif dan istitsna pengecualian. Wa huna yakunul maksuru alaih. Ini maksur alaih ada di mana? Ma ba'da adatil istitsna. Ma ba'da adatil istitsna. Nahu la yafuzu illal mujiddu. Tidak akan sukses kecuali orang yang bersungguh-sungguh. Berarti orang yang bersungguh-sungguh dia maksur alaih. Kesuksesan maksur.
intinya kesuksesan hanya akan diraih oleh orang yang bersungguh-sungguh. Nah, ini makna hanya diambil dari mana? Dari an-nafyu wal istitsna. Karena kalau kita artikan saja, ya artikan apa adanya, tidaklah sukses kecuali orang yang bersungguh-sungguh. Makna qasr adalah yang sukses hanya orang yang bersungguh. Dibatasi hanya untuk orang yang bersungguh. Ini istilah qasr, maknanya seperti itu. Wa qaulihi ta'ala in hadza illa sihrun mubin. In di sini in yang berarti ma. In nafiyah. Jadi bukan in yang berarti jika. In yang berarti ma. Ini bukanlah, tidaklah sesuatu kecuali sihir yang nyata. Ya, ini yang dimana ma. Artinya dia ingin mengatakan bahwa ini bukan firman Allah, ini bukan ini adalah sihir. Dua, innama. Di inna yang sudah ditambahkan ma al-kafah anil amal. Innama ini bisa menjadi adatu al-qasr untuk menunjukkan pembatasan. Ya. Dan kalau sudah dimasuki ma al-kafa anil amal, ini sudah tidak khusus masuk ke mubtada khobar lagi, bisa masuk ke jumlah fi'liyah hatta. Ya. Jadi yang tadinya inna itu masuk ke jumlah ismiyah, tapi setelah kemasukan ma ini bahkan bisa masuk ke jumlah fi'liyah. Contoh innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ayat. Bisa masuk ke jumlah fi'liyah. Nah, innama yakunul maksuru alaihi muakharan wujuban. Maksur alaihnya harus diakhirkan. Ya, wajib diakhirkan. Nahu innamal hayatu ta'abun. Hidup ini lelah. Sebuah lelah. Makanya orang-orang yang meninggal sebenarnya mereka sedang beristirahat dari lelahnya dunia. Capek nggak hidup? Capek kan? Capek hidup. Iya. Iya, makanya bagaimana capek tapi capeknya itu bernilai gitu loh. Tapi jelas capek. Hidup itu capek. Iya. Betul. Maka jangan sampai kita itu amilatun nasibah. Ya beramal tapi hanya dapat capek. Tapi bagaimana kita capek kita ini yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksur alaihnya muakhar, berarti di sini mana maksur alaihnya? Ta'ab. Ya. Bahwa hidup itu sudah kayaknya semacam hidup itu dibatasi untuk sebuah kelelahan saja. Ya. Wa qaulihi ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Berarti maksur alaihnya apa? Ulama. Maksurnya khasyah. Ya. Yang takut hanyalah ulama. Gitu. Yang takut hanyalah ulama. Jadi ulama maksur alaih. Hidup itu hanyalah kelelahan. Yang ketiga al-atf bila au bal au lakin. Ataf tapi untuk la, huruf la dengan huruf la, atau bal atau lakin. Fa in kana al-atfu bila, kalau atafnya itu pakai la, kanal maksuru alaihi muqabilan lima ba'daha, maka maksur alaihnya yang di hadapan apa yang setelah la, ba'daha ba'dala. Nahu al-ardu mutaharrikatun la thabitah. Ya, bumi itu bergerak, tidak diam. Ya, maka maksur alaihnya mana?
Iya, sabitah. Ya, muqabilan lima ba'daha. Iya. Selanjutnya, wa in kana al-'athfu bibal, kalau atafnya itu pakai bal, aw lakin atau lakin, kana al-maqsuru alaihi ma ba'dahuma. Ya. Oh, maaf. Tadi al-maqsuru alaihi muqabilan lima ba'daha. Muqabil itu lawan. Muqabil artinya lawan. Saya salah tadi mengartikan di depan. Muqabil ini lawan. Lawan setelahnya. Artinya kalau lawan setelahnya apa? Qablah. Tapi kalau atafnya pakai bal dan lakin, kan al-maqsuru alaihi ma ba'dahuma. Nahu mal ardu sabitatun, bisa, sabitatan bisa. Kalau sabitah berarti ma di ta'mal amala laisa. Bal mutaharrikah, mal ardu sabitah, bal mutaharrikah, berarti maksur alaihnya mutaharrikah setelah bal. Nahu mal ardu sabitah lakin mutaharrikah, maka maksur alaihnya adalah mutaharrikah. Muqabil jadi lawan. Muqabil di sini berarti lawan. Yang keempat, taqdimu ma haqquhu ta'khir, mendahulukan apa yang haknya diakhirkan. Dia mestinya di akhir tapi didahulukan. Contoh, maf'ul bih mestinya di akhir tapi maf'ul bihnya di depankan. Atau kemudian misalnya muta'allaq, ya, basirun bima ta'malun, kemudian bima ta'maluna basir, didahulukan bima ta'malun. Ini muta'allaqnya muta'alliqnya didahulukan dari muta'allaq. Ini juga intinya begitulah, bahwa hukum tertib asli misalnya mubtada dan khobar, mana dulu aslinya? Mubtada dulu baru khobar. Kalau khobar didahulukan berarti fihi al-qasr. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Khususnya antara fa'il dan maf'ul bih, mana dulu? Fa'il dulu. Kalau maf'ul bih dulu berarti fihim anal qasr. Atau bahkan maf'ul bih sebelum fi'il dan fa'il. Kan ada maf'ul bih sebelum fa'il tapi setelah fi'il. Tapi ini juga misalnya iya karena butuh apa dia? Taqdimu al-maf'ul 'ala al-fi'l wal fa'il. 'Ala al-fi'l. Tentu ini lebih daripada ketika hanya didahulukan daripada fa'il saja. Ini didahulukan bahkan dari fi'il, ini tentu maknanya lebih dalam. Iya. Wa huna yakunul maqsur alaihi wal muqaddam. Yang maksur alaihnya adalah, atau yang dibatasi tadi adalah yang didahulukan, ya. Maka kemarin beberapa kali saya singgung perbedaan basirun bima ta'maluna basir bukan hanya sekedar, tapi itu ada ghordun balagi, khususnya ketika mendahulukan bima ta'malun, karena dia taqdimu ma haqquhu at-ta'khir. Taqdimu ma haqquhu at-ta'khir. Contoh di sini adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu ini taqdimul maf'ul 'ala al-fi'li wal fa'il. Iyyaka nasta'in juga begitu, taqdimu al-maf'ul 'ala al-fi'li wal fa'il, memberi makna hanya. Maka dari mana kita mengetahui makna atau terjemahan hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan? Dari mana hanya? Karena di sini nggak ada kata hanya. Taqdimu ma haqquhu ta'khir. Ya, taqdimu ma haqquhu ta'khir. Nah, al-qasr, ada pertanyaan? Ini yang apa namanya? Tadi yang muqabil lima ba'da itu berarti untuk al-ardu mutaharrikah, bahasa kita itu yang maksud alaihi mutaharrikah, ya. Bumi itu istilahnya bumi itu hanya bergerak, dia nggak akan diam, ya, mutaharrikahnya. Nah, ada lagi? Ini mau tanya apa upayanya? Iya.
Betul, saya kadang juga begitu merasakan. Tadinya mau tanya loh, maka kalau sudah terbersit ada pertanyaan, saya biasanya kasih, tak tulis tapi saya kasih simbol tanda tanya. Ini nanti saya akan tanyakan. Karena kadang begitu ya, karena ketumpuk dengan maklumat baru, lupa tadi apa yang mau ditanya. Ya. Masuk ke al-ijaz wal itnab wal musawah. Ini pembahasan terakhir di al-ma'ani. Ya, pembahasan terakhir di al-ma'ani itu ada al-ijaz wal itnab wal musawah. Qala hafizahullah taala al-musawatu, al-musawah tentu sama ya. Ibarat kata gini. Kita butuh tiga kata, kita datangkan tiga kata, itu musawah. Butuhnya tiga kata, kita datangkan tiga kata. Kalau kita butuhnya tiga kata tapi kita datangkan satu kata, itu ijaz. Itu disebut ijaz karena dia lebih ringkas dari yang semestinya. Al-itnab kita datangkan 5 kata ya. Nah, dalam Al-Quran kita tidak bisa menyebut bahwa Allah sedang boros kata, tidak. Karena kalau ada itnab di dalam Al-Quran berarti di situ ada sir balaghi. Ada ijaz bukan karena Allah kurang kata, tapi di situ ada sirrun balaghi. Beda dengan ucapan kita. Iya, kadang kita ceramah intinya opo ngalor ngidul bolak-balik. Ini sebenarnya boros kata, dia bukan itnab. Iya, dia mengulur waktu saja ben masa cuma 5 menit ngomong gitu. Akhirnya mengulur kata dengan cari kata-kata yang macam-macam. Padahal intinya ya yang 5 menit itu saja gitu. Dia bukan itnab. Kurang bahan mungkin ya. Tapi tidak demikian kita maknai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada ijaz berarti di situ ada sirrun balaghi. Ketika ada itnab pun itu ada sirrun balaghi. Bukan tanpa tujuan. Baik. Wa al-musawah apa itu? Wa huwa an takunal ma'ani, makna itu biqadril alfaz, sesuai dengan ukuran lafal. Wal alfadhu biqadril ma'ani, dan lafalnya sekadar dengan atau seukuran dengan makna yang diinginkan. La yazidu ba'duha ala ba'din, sebagian tidak melebihi sebagian yang lain, baik lafal maupun makna. Tadi makna membutuhkan 3 lafaz, didatangkan 3 lafaz, itu berarti musawah. Kaqaulihi ta'ala wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apa yang kamu lakukan untuk dirimu dari kebaikan, maka kamu akan mendapatkannya di sisi Allah. Ya, di sini ada musawah, maknanya dan lafalnya sama. Ya, artinya makna yang diinginkan dengan lafal yang didatangkan itu sesuai, tidak kurang, tidak lebih. Kita akan lihat ketika nanti kita membahas ijaz dan itnab dari sisi lebih dan kurangnya. Ba al-ijaz wa huwa jam'ul ma'anil mutakathirati tahta al-lafdhil qalili ma'al ibanati wal ifsah. Mengumpulkan beberapa makna yang banyak di bawah lafaz yang sedikit. Ya. Dan ini biasa disebut juga dengan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Ya, jadi kata-kata yang ringkas tapi padat. Ma'al ibanah, dengan tetap ada sisi kejelasan wal ifsah dan fasih. Bukan kemudian kurang
tapi tidak jelas. Dikurangi dengan tetap menjaga al-ibanah tadi, jelasnya, kemudian al-ifsah, kefasihannya juga tidak dikurangi. Jangan sampai nanti kurang tapi tidak dipahami. Ya. Terus wahwa nau'an, ijaz itu ada dua macam. Yang pertama ijazu qasr. Ijaz qasr itu meringkas tapi dengan memendekkan. Meringkas dengan memendek, bukan menghapus. Ya, ijazu qasr. Wa yakunu bi tatminil ibaratil qasirati ma'aniya katsira. Dengan apa itu qasr itu? Dia tanpa menghapus. Dengan apa? Bi tatminil ibaratil qasira, dengan memuatkan, ya, memuatkan. Artinya gini, ibarat ya, ibarat atau ungkapan-ungkapan yang pendek tapi diisi dengan ma'ani katsir. Tatmin itu begitu. Dhammana yudhammin. Lafaz yang pendek atau ungkapan yang pendek tapi dimasukkan ke dalamnya makna-makna yang banyak. Min ghairi hadfin, tanpa menghapus. Ka qaulihi ta'ala walakum fil qisasi hayatun. Ada yang dihapus? Tidak ada yang dihapus. Pertama, di sini kalau dari sisi qasr, ada qasr. Qasr yang maknanya qasr tadi. Ada makna qasr? Ada. Apa itu? Iya, taqdimu ma haquhu ta'khir. Karena apa i'rabnya hayatun? Mubtada muakhar. Mana khabar muqaddam? Lakum juga. Iya. Artinya lakum hayatun fil qisas. Bahkan didahulukan sebelum fil qisas. Iya. Aslinya lakum hayatun fil qisas. Ini lakum fil qisasi hayat. Maka di situ taqdimu mahaqquhu ta'khir. Berarti di situ ada qasr. Nah, dari sisi ijaz apa? Ijaz haya. Loh, ini kan misalnya kisos itu kan membunuh. Tapi kok disebut haya bukan maut? Dalam kisos ada pembunuhan? Iya kan? Orang yang membunuh dibunuh. Sah? Kisos itu kan membunuh orang yang membunuh kan? Membalas orang yang membunuh dengan pembunuhan. Dibunuh dia, kisosan. Berarti dalam kisos itu ada kematian sebenarnya. Tapi kenapa Allah menyebut haya? Nah, di situ ada tatminu al-ibaratil qasirah ma'ani al-qasir al-ma'ani al-katsira. Apa itu? Ketika orang dikisos yang mati satu tapi terjaga nyawa-nyawa yang lain. Sehingga di situ ada hidup. Ini makna yang sangat dalam dan sangat banyak sebenarnya di dalam sebuah ibarat atau ungkapan yang ringkas ini yang. Iya. Kalau kisah dilakukan meskipun di situ ada satu orang yang dibunuh, tapi terjaga kehidupan orang banyak. Karena orang akan mikir saat mau membunuh karena dia akan terbunuh. Ini diungkapkan oleh Allah dengan walakum fil qisasi haya. Tidak ada hadaf di situ, tapi maknanya banyak. Berarti dia ada ijaz. Karena maknanya banyak kan secara musawah membutuhkan lafaz yang banyak, yang sama banyaknya. Tapi ini makna yang banyak dengan lafaz yang ini tanpa menghapus. Dengan ibanahnya tetap dan ifsahnya tetap. Jadi semakin takjub kan kita dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang di situ ada banyak rahasia. Ba, ijaz hadzaf. Yang kedua namanya ijaz hadzaf atau meringkas dengan cara menghapus. Wa yakunu bihadfi kalimah, bahkan bihadfi harf sebenarnya. Termasuk di dalamnya ada hadfu harf. Tapi beliau langsung menyebutkan bihadfi kalimah. Ya, kata au jumlah
satu kalimat, au aksar, lebih dari satu kalimat, ma'a qarinah, tentunya bersama adanya satu indikator tu'ayyinul mahdzuf, ya, yang menentukan yang dihapus itu apa. Kama fil amthilati taliyah. Contoh pertama, qauluhu ta'ala walam aku bagiyya. Walam aku bagiyya asluhu lam akun bagiyya. Berarti ini contoh tentang hadfu apa? Hadfu harf. Meskipun beliau tidak sebutkan tadi. Beliau tidak sebutkan hadfu harf kan? Tapi ini contoh untuk hadfu harf. Lam aku bagiyya, ada nun yang dihapus. Dan itu ada pembahasannya juga kalau di Alfiyah disebutkan, ya, bahwa nun itu bisa dihapus ketika yakun dalam posisi majzum. Selanjutnya yang kedua, qauluhu ta'ala wajahidu fillahi haqqa jihadi. Wajahidu fillahi haqqa jihadi, asluhu wajahidu fi sabilillah. Hadfu apa? Kalimah. Oh ya. Tapi dari mana kita? Ya, kita tahu. Iya. Qarinahnya apa? Berjihad di Allah itu. Berjihad di Allah, ya. Berarti berjihad di jalan Allah. Qarinahnya adalah qarinah haliyah, menunjukkan bahwa itu adalah ada kata yang mahdzuf. 3. Qauluhu ta'ala kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyin, asluhu kana an-nasu ummatan wahidatan fakhtalafu faba'atsallahu an-nabiyyin. Iya. Dari mana ya kita tahu bahwa kalau sudah ummah wahidah kenapa Allah kirim para nabi kan gitu. Karena fakhtalafu faba'atsallahu an-nabiyyin. Itu sama dengan ayat-ayat contoh misalnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Idza qumtum ila sholat. Berarti kalau idza qumtum ila sholat, kalau kamu sudah sholat kan? Atau kalau kamu sholat, faghsilu wujuhakum. Maka disebutkan bahwa di situ ada ijaz hadzaf, ada maksud idza aradtumul qiyama ila sholat. Ada kata-kata aradtum. Maka di situ diambil dalil wajibnya niat. Dari mana wajibnya niat dalam ayat ini? Al-mahdzuf al-muqaddar fi idza kumtum ila shalah. Karena takdirnya idza aradtum, kan ketika ingin sholat wudulah kan begitu. Ketika kamu sholat wudulah. Ketika kamu sholat wudulah. Pas sholat wudu, bukan kan? Hah? Kalau aku nggak sama-sama madi. Iya, enggak. Itu kalau madi itu kan karena memang karena ada idza. Idza setelahnya fi'il madi. Idza setelahnya fi'il madi. Takdirnya dari idza kuntum, idza aradtum. Iya, idza aradtum. Hakadha. Karena setelah idza fi'il madi. Setelah idza fi'il madi. Terus untuk memaknakan itu adalah apa namanya mudhari yali dalam hal mustaqbal mana Ustaz? Enggak, dia misalnya begini. Idza dhahabta ila suq fahmil fulusan. Sudah pergi belum? Belum. Sampai pergi. Iya. Idza dhahabta, maka idza itu menjadikan fi'il madhi mudhari. Lawannya lam. Lam menjadikan mudhari madhi. Jadi kalau ada fi'il madhi dimasukkan idza di makna mudhari. Iya. Di makna mudhari. Iya. Baik. Selanjutnya itu mirip ya tadi ya. Hadfu jumlah ya, hadfu jumlah fakhtalafu ya, sama seperti begini
Dalam ayat puasa Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Apa? Ada kata-kata wa aftartum. Kan kalau nggak iftar ngapain? Ganti kan? Paham? Faman kana minkum maridun aw ala safarin, kalau kamu sakit atau dalam bepergian maka mengganti. Ya kalau nggak iftar ngapain mengganti? Maka di situ ada mahdzuf. Maka faman kana minkum maridun aw ala safarin fa aftara fa iddatun min ayyamin ukhra. Tapi kan fa aftara nggak perlu disebut. Dia sudah mafhum bahwa ini sakit terus batal kayak gitu loh. Tapi itu kan nggak perlu Allah nggak menyebut itu. Berarti di situ ada apa? Ijaz. Ijaz apa? Hadzaf. Hadzaf apa? Jumlah. Maka kalau hal-hal yang seperti ini kalau di tafsir Jalalain beliau sebutkan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara fa iddatun min ayyamin ukhra. Itu fa aftaranya disebut. Karena itu menampakkan al-mahdzuf, menunjukkan bahwa di situ ada mahdzuf. Karena kalau dia tidak berbuka, dia nggak perlu ganti. Tapi kalau kita tidak memberikan mahdzuf, itu seakan-akan mau sakit, mau berbuka ataupun tidak ganti ya. Semakin dalam ya. Jadi memang ya demikian balaghah itu. Kalau kemudian ada orang yang tidak belajar balaghah, mereka kamu sakit loh, kamu ganti, kamu sakit loh. Loh, dalilnya mana? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin. Kemarin kamu pergi toh? Ganti kamu. Dalilnya mana? Ini. Wah, aku ora buka kok. Lho, ora disebut kok fa aftara kok. Artinya balaghah itu membantu istinbatul ahkam kan? Begitu kan? Ilmu balaghah membantu istinbatul ahkam. Coba kalau kita tidak pakai ilmu balaghah dalam ayat ini, mau sakit apapun, bahkan pepergian kemanapun, dia harus ganti meskipun dia tidak berbuka karena aftara tidak disebut. Nah ini, maka memang usul fikih sekali lagi sangat membutuhkan ilmu balaghah sehingga sisi balaghiyah yang mempengaruhi istinbatul ahkam, termasuk diantaranya adalah dalam urusan ini. Jadi berbuka puasa. Yang keempat contohnya qauluhu ta'ala hakian an ahadil fatayaini alladhi arsalahul azizu ila Yusuf. Firman Allah Ta'ala yang menceritakan tentang salah satu dari dua anak muda yang dikirim ya, yang diutus oleh raja itu kepada Yusuf. Ana unabbiukum bita'wilihi fa arsilun. Ya, aku akan menjawab kan mimpinya raja kan. Aku akan mentakwil mimpimu ya. Ana unabbiukum bita'wilihi fa arsilun. Utus aku. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina. Ini kan langsung ya, langsung ngomong sama Yusuf kan. Maka lihat di aslinya, asluhu ana unabbiukum bita'wilihi fa arsiluni ila yusufa li asta'birahu ru'ya fa arsaluhu wa qala lahu. Nah, ini kan jumal kan tadi langsung ngomong fa arsiluni yusufu. Tapi kan bisa dipahami, ceritanya bisa dipahami. Yusuf, ini berarti langsung ketemu Yusuf. Ini kan berarti ada jumal mahdzufah. Fa arsiluni ila Yusuf li asta'birahu, aku ingin meminta takbir mimpi gitu kan.
Fa arsaluhu, maka mereka mengirimkannya. Wa qala lahu. Makanya saya bilang kemarin kan, ini Quran bukan buku novel sehingga harus detail kisahnya itu setelah ini begini. Ini dihapus pun ceritanya masih nyambung. Nah, ini kemukjizatan Quran diantaranya begitu. Oh, sekian jumlah itu yang dihapus tapi masih nyambung. Tadi istilahnya apa? Ma'al ibanati wal ifsah. Tetap jelas dan tetap fasih. Mungkin tidak seperti kita ya, ketika ngomong ada mahdzufat tapi enggak jelas, enggak bisa dipahami sih. Ya. Yusuf ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin siman ila akhiril ayat. Ini tentang dia langsung bertanya, anak muda itu bertanya kepada Yusuf. Ya. Tentu kita paham ya ahdil fatayain karena ada dua, yang satu sudah dibunuh karena yaitu takwilnya Yusuf juga ketika dulu di penjara kan. Kemudian beliau mengatakan kepada mereka, fadhkurni inda rabbik, ya, fa angsahu asyaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Bertahun-tahun lupa. Ini yang sudah sukses biasanya begitu ya, kalau jadi lupa. Ada juga kalau lupa jadi. Apa kalau jadi lupa? Caleg ya. Kalau sudah jadi lupa. Kalau lupa jadi PLKB katanya. bedanya antara caleg dan PLKB ya, kalau caleg itu kalau jadi lupa, kalau PLKB kalau lupa jadi deh. Astagfirullahaladzim, azakumullah. Yang terakhir untuk hari ini, insya Allah besok selesai ya, karena kita targetkan besok selesai di ilmu badi insya Allah. Iya, iya. Al-ithnab. Nah, al-ithnab beliau katakan ziyadatul lafzi alal makna. Ya, bertambahnya lafaz daripada makna. Tadi butuhnya makna itu 3, dia datangkan 4, 5 dan seterusnya. Tapi li faidah. Ini yang penting. Dia bukan boros kata tapi li faidah karena ada satu faidah. Nahu contohnya, Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba ay kabirtu. Sebenarnya kita pengennya mengungkapkan kata aku wis tuwa ya Allah. Tapi dengan kata apa? Inni wahanal azmu minni. Tulang-tulangku sudah lemah ya Allah. Ibarat kata kok gendong bayi wis ra kuat. Mungkin kan? Apalagi kalau harus ngangkat terus naik itu jatuh bisa dicicir itu. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Iya, kepalaku sudah seperti kepala gancar. Nah, dia sebenarnya pengen mengungkapkan kabir. Tapi mengapa disebutkan ini li faidah? Beliau ingin mengadu kepada Allah dan bagaimana mengadu dengan kata-kata yang sebanyak mungkin karena Allah suka aduan seorang hamba. Sama Allah itu jangan ijaz-ijaz lah. Ya, sama Allah itu ya sampaikan seluas-luasnya, seitnab mungkin. Karena Allah suka mendengar rengekan hamba, menunjukkan bahwa hamba ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.